berbahaya sekali. Yang terakhir, saudara sekalian, saya tidak sengaja, saya hanya ingin klarifikasi sedikit Mas Hartono. Mas Hartono ini ya harus kita hormati karena dia rajin sekali memulung fakta. Halaman 89 item 13, di sini saya dikutip begini, Ulil Absar Abdallah, generasi NU yang menulis bahwa hukum Tuhan itu tidak ada, dan vodka, minuman beralkohol lebih dari 16% bisa jadi di Rusia halal karena udaranya dingin sekali. Ungkapan yang merusak Islam dan menghalalkan yang haram itu ditulis di Kompas 18 November 2002. Kalau saya menulis bahwa tidak ada hukum Tuhan itu, tetapi bahwa saya menghalalkan vodka di Kompas itu tidak ada. Ya tapi saya Kompas. Jadi maksud saya, dia banyak sekali mengutip-utip fakta yang kadang-kadang keliru. Dalam buku yang lain dia mengatakan di dalam buku tentang kritik Islam liberal ada fakta-fakta yang menurut saya tidak lucu. Orang seperti Edward Said almarhum yang memperjuangkan hak kaum Palestina itu disebut sebagai salah satu tokoh Islam liberal. Di mana? Edward Said itu orang Kristen, tidak pernah kenal Ulil Absar Abdallah. Tinggalnya di New York. Disebut sebagai tokoh Islam liberal. Jadi buku ini semacam scandal. Ia pun gatok-gatokkan fakta-fakta yang berbeda-beda dari masalah orang. Kemudian disimpulkan sebagai suatu fakta-fakta yang seolah-olah berarti seolah-olah itu progres. Bagi saya ini adalah tindakan yang berbahaya sekali. Terakhir yang ingin saya katakan adalah mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Kalau saya baca buku ini, saya ingat inilah Islam model orang-orang Wahabi di Saudi Arabia. Inilah Islam Wahabi. Islam yang mengaku-ngaku seolah-olah mereka ini kembali kepada as-salafus saleh. Inilah yang dulu saya pelajari 5 tahun di Libya dan saya sudah tobat di situ. Saya sudah tobat. Itu betul minal Wahabi. Itu betul minal Wahabi. Saya tobat dari Wahabi. Saya pelajari 5 tahun di Libya. Saya tahu itu dapurnya Wahabi. Nah, cerminan dari pikiran Wahabi itu. Dan kalau mengingkari akal sedikit-sedikit Quran dan hadis, seolah-olah hadis itu sudah menjawab semua hal. Saya sudah tobat dari pemikiran semacam ini. Itu betul minal Wahabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada saat sekarang ini tadinya saya bicara berkomentar, tetapi setelah saya mendengarkan komentar dua pakar jin, setelah saya mendengarkan dua pakar jin berkomentar tentang Islam, saya melihat memang mereka orang-orang filsafat yang sangat menyesatkan manusia. Saya minta Anda dengarkan apa yang saya katakan, pahami, tidak bertepuk seperti syaitan. Allah, tenang. Ini kita perlu ada perlu penjelasan, klarifikasi yang benar tentang Islam. Saya katakan dua pakar jil, saya tahun 2000 itu sudah mengatakan, saya katakan jil itu jaringan iblis, laknat. Bagaimana kalau dia telah tobat dari Wahabi, ya, saya katakan dia telah bertobat dari Wahabi. Saya
saya Wahabi? Ya, saya Wahabi. Dan saya tidak menolak ajaran perkataan itu. Dan tokoh Wahabi itu sesuku dengan saya. Tapi perlu saya jelaskan, Wahabi tidak pernah mengatakan hukum Allah itu tidak ada di bumi. Dan Wahabi tidak pernah mengatakan khamr itu halal. Dan Wahabi tidak pernah mengatakan bahwasannya perkawinan antar agama laki menurut Islam sama perempuan muslimah itu boleh. Tidak ada kecuali jil dan orang-orang yang sesat. Oke. Kalau yang bertepuk tangan halal menurut Allah, Muhammad dan Wahabi dan Salaf itu haram atau menurut jil? Anda benar? Saya sebenarnya sakit, tetapi ketika saya sakit dengar katanya ulir, Mas Ulir, tapi saya bukan Mas. Ulir itu katanya Mas Ulir katanya mau datang. Saya sangat senang dan tertarik, saya punya sakit pun mulai menurun semua. Kemudian saya ingin jelaskan, di dalam Islam tidak ada satu ayat pun yang membolehkan dalam sunnah dan di dalam keterangan pada ulama tidak ada seorang ulama pun yang membolehkan perkawinan antar agama antara laki muslim dan laki non Islam sama perempuan non muslim. Yang ada ialah perempuan non Islam laki muslim. Itu yang halal, yang leha, yang dikenal dan menurut masyhur. Adapun kata-kata beliau, kata-kata orang-orang ini turun kepada saudara saya siapa Hatollah Muhammad Jais. Beliau kemudian Mas Ulir katakan secara iman dan seakidah, saya percaya 100% bahwasanya Hatollah Ahmad Jais itu tidak seiman dan tidak seakidah. Kemudian saya ingin jelaskan ketika kemudian ini saya jelaskan kembali. Ketika berbicara tentang akhlak, dengarkan saya baik-baik. Ketika berbicara tentang akhlak dalam Islam itu terbagi menjadi dua bagian. Anda jangan mau dikeliru orang tentang akhlak ini. Al-akhlak terqsimu ila qismain. Hunaka akhlak syar'i wa hunaka akhlak lughawi. Di sana ada akhlak syar'i, masyru' turun dari langit, yang ada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada akhlak lughah, bahasa, lari ke budaya. Nanti ada akhlak menurut orang Jawa, ada akhlak menurut Sunda, ada akhlak menurut orang Seberang, ada akhlak menurut bangsa Cina, ada bangsa India. Lalu ini bentrokan satu sama lainnya. Yang dimaksudkan oleh Allah bukanlah akhlak budaya, tetapi akhlak syar'i. Kalau ditanya apakah akhlak syar'i ini? Akhlak syar'i itu saya kasih contoh bahwasanya Allah itu sebagai Al-Khaliq memiliki salah satu sifat Al-Khaliq yang berakhlak. Contoh daripada akhlak Rasulullah, menurut saya Mas Ulir ini sangat amat tidak berakhlak. Menurut Islam, menurut Allah, ia sangat amat tidak berakhlak. Karena menurut Allah orang berakhlak itu ialah orang yang berjalan atas dasar hukum Allah, menjadikan halal dan haram menjadi satu perilaku. Bukanlah orang yang berakhlak itu yang memanut-manut, tetapi akhlak yang pertama ialah akhlak kepada Al-Khaliq. Contoh saya katakan Allah itu berakhlak. Allah itu menciptakan manusia. Di saat dia menciptakan manusia, lalu sang ayah, sang ibu melahirkan. Ketika sang ibu melahirkan, Allah berkata, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu yang telah melahirkan. Padahal ia hanya sekedar melahirkan. Ia melahirkan itu setelah ia mendapat